Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas FAQ aplikasi EMIS terkait dengan masih terkendalanya proses BAP EMIS di madrasah karena tugas utama di monitoring GTK itu masih eh, muncul indikator berwarna merah sehingga madrasah tidak bisa melakukan BAP EMIS. Tentunya hal ini pastinya akan berdampak pada proses BAP EMIS karena indikator merah yang ada pada menu monitoring data GTK itu menyebabkan madrasah tidak bisa melakukan konfirmasi data GTK. Tentunya proses penetapan tugas utama GTK saat ini itu berbeda dengan proses penetapan tugas utama GTK sebelumnya, yaitu sebelum adanya sinkronisasi data EMIS dengan Simpatika, sehingga masih banyak madrasah yang masih bingung terkait dengan penetapan tugas utama GTK. Nah, di dalam video kali ini kita akan bahas secara detail proses penetapan tugas utama itu hingga di menu monitoring GTK itu sudah tidak merah lagi. Nah, ini tentunya yang sering saat ini dihadapi oleh teman-teman di madrasah, yaitu pada menu monitoring GTK itu di tugas utama itu masih nol, masih merah, ya, masih berwarna merah, sehingga pastinya tidak bisa melakukan konfirmasi data. Nah, indikator merah pada monitoring GTK tugas utama ini itu mengisyaratkan bahwa eh, belum dilakukan penetapan tugas utama kepada masing-masing GTK. Hal ini bisa kita lihat ya di menu monitoring GTK itu sendiri. Kita bisa melihat di baris GTK itu masih belum tercentang hijau, ya, artinya itu masih GTK dimaksud belum dilakukan penetapan tugas utama. Ini juga bisa terlihat dari menu GTK di bagian daftar GTK itu akan muncul masing-masing GTK yang ada yang sudah kita inputkan di madrasah itu akan di bagian status itu akan muncul status GTK-nya, ya. Nah, apabila tadi berwarna merah, maka di bagian status GTK ini itu masih tertera statusnya tanpa tugas, ya, masih tertera tanpa tugas. Nah, status tanpa tugas inilah yang kita coba kerjakan agar statusnya berubah menjadi aktif. Kalau statusnya sudah berubah menjadi aktif, maka nanti di menu monitoringnya akan tercentang berwarna hijau, ya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu status keaktifan GTK itu. Kalau aktif, maka itu artinya sudah mendapatkan tugas utama Satminkal pada tahun ajaran berjalan. Sedangkan kalau keterangannya tanpa tugas berarti itu belum mendapatkan tugas utama Satminkal pada tahun ajaran berjalan. Kalau statusnya tidak aktif berarti GTK sudah tidak aktif mengajar. Ya, kita lanjut teman-teman. Nah, terkait penetapan tugas utama GTK ini, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk guru, ya,
yang fungsi jabatannya guru, tugas utama itu dapat berupa guru kelas, guru mapel tertentu, kepala madrasah, guru BK, dan guru inklusi. Nah, untuk guru kelas, ini perlu diperhatikan bahwa satu rombel hanya dapat memiliki satu guru kelas. Guru kelas bisa mengajar mapel yang sesuai sertifikat pendidik sebagaimana ketentuan KMA 890 tahun 2019 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik. Apabila guru kelas dimaksud juga mengajar mapel PAI misalkan atau mapel lainnya, maka guru tersebut harus diinputkan sebagai tugas tambahan satminkalnya, ya. Nah, kemudian untuk guru mapel ketentuannya adalah satu guru mapel itu hanya dapat mempunyai satu mapel tertentu saja. Nah, apabila guru dimaksud mengajar mapel lainnya, maka itu harus diinputkan sebagai tugas tambahan satminkalnya. Kemudian yang ketiga, tugas utama selaku kepala madrasah. Nah, di form nantinya pilihan tugas utama sebagai kepala madrasah itu hanya akan tampil apabila memang belum ada guru yang sebelumnya sudah ditugaskan sebagai camat. Nah, kalau misalkan ada pergantian camat, maka teman-teman harus menghapus terlebih dahulu penugasan camat di guru yang sebelumnya, baru menu pilihan untuk tugas utama kepala madrasah bisa muncul untuk dipilih mengganti kepala madrasah yang baru, ya. Kemudian untuk pilihan tugas utama guru BK, nah pada saat kita memilih tugas utama guru BK, maka dia akan otomatis terekovalensi JTM-nya. Dan yang terakhir untuk tugas utama guru inklusi, ini merupakan pilihan tugas utama yang terkait dengan tugas khusus dalam pendidikan inklusi di mana terdapat anak berkebutuhan khusus di sana. Itu 5 tugas utama yang dapat kita set pada seorang guru. Nah, sedangkan untuk tenaga kependidikan, tugas utamanya itu dapat berupa kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ketua jurusan atau program keahlian, tata usaha, pustakawan, ya. Kemudian petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, penjaga sekolah, tenaga keamanan, bendahara, kepala tata usaha, operator, dan juga tugas tenaga kependidikan lainnya yang terdapat pada list pilihan tugas utama tenaga kependidikan nanti di form pada saat kita ingin menambah tugas utama seorang tenaga kependidikan. Nah, ini yang juga sangat penting untuk kita pahami, yaitu dalam penentuan tugas utama dan tugas tambahan pada guru kelas dan guru mapel yang sudah bersertifikat pendidik, itu agar Bapak Ibu di madrasah memperhatikan dengan baik ketentuan KMA 890 tahun 2019 agar nantinya tidak bermasalah pada proses kelayakan tunjangan profesi nantinya. Nah, ini saya lampirkan ketentuan kesesuaian mata pelajaran di madrasah yang diampu dengan sertifikat pendidik. Contoh di jenjang RA, dia sertifikasinya guru kelas RA, maka mapel yang sesuai adalah tetap guru kelas RA. Sedangkan untuk di jenjang MI, ketika sertifikasinya guru kelas MI, maka mapel yang sesuai itu adalah guru kelas MI, matematika, PKN, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, dan bahasa Arab. Sedangkan untuk jenjang MI, MTS, MA, MAK, apabila sertifikasinya pendidikan agama Islam, maka mapel yang sesuai yaitu mapel pendidikan agama Islam itu sendiri, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Jika bidang sertifikasinya Al-Quran Hadis, maka yang sesuai itu adalah Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, kiroah, tahfiz, ilmu tajwid,
dan seterusnya. Begitupun untuk akidah akhlak, kemudian fikih, SKI, bahasa Arab, kemudian sertifikasi terkait dengan keterampilan, kemudian terkait dengan mata pelajaran lainnya. Ini silakan Bapak Ibu di madrasah harus memperhatikan dengan baik ya mapel yang sesuai dengan sertifikasi guru yang sudah ada ya agar tentunya nanti ketika penentuan tugas utama, tugas tambahan itu tidak mempengaruhi kelayakan sertifikasinya nantinya. Karena tentunya kita tahu bersama bahwa di EMIS ini itu nanti akan menghitung atau mengukur kelayakan dari seorang guru untuk mendapatkan TPG-nya. Nah, dokumen KMA ini Bapak Ibu bisa tentunya di-download di Pustaka Pendis Kemenak NTT.blogspot.com. Nanti di situ ada search saja terkait dengan KMA 890 tahun 2019. Nah, kita lanjut secara teknis. Nah, untuk secara teknis, penetapan tugas utama guru itu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ya. Nah, untuk guru kelas dan guru mapel, sekali lagi, untuk guru kelas dan guru mapel, penetapan tugas utamanya itu melalui menu rombongan belajar. Ya. Jadi untuk yang tugas utamanya guru kelas dan guru mapel, penetapan tugas utamanya melalui menu rombongan belajar dengan cara memasukkan data guru tersebut pada jadwal mengajar yang disesuaikan dengan SK pembagian tugas dan jadwal mengajar pada tahun ajaran berjalan. Nah, teknisnya yang pertama, Bapak Ibu operator masuk ke menu rombongan belajar. Ya, di EMIS masuk ke menu rombongan belajar, lalu akan tampil daftar rombongan belajar yang sebelumnya sudah dibuat oleh madrasah. Nah, pastikan Bapak Ibu di madrasah sudah membuat data seluruh rombel yang berlaku real di madrasah pada tahun ajaran saat ini. Ya, jika belum maka dapat mengklik tombol tambah. Ya, jadi pastikan semua rombel itu sudah dibuat. Ya, kalau misalkan ada rombel ganda, ya maka dihapus dulu rombelnya. Ya, jadi pastikan jumlah rombel yang ada tercatat di aplikasi EMIS itu sama persis dengan jumlah rombel yang real di madrasah. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak pada proses penginputan jadwal. Ya, kalau jumlah rombel di madrasah real itu tidak sesuai dengan jumlah rombel yang ada di EMIS, maka akan sulit kita ketika menginput jadwal dari masing-masing guru. Ya, jadi pastikan harus sama antara jumlah rombel yang di EMIS dengan jumlah rombel yang ada di realnya. Tentunya juga Bapak Ibu sekalian memastikan jenis kurikulum yang digunakan pada setiap tingkat kelas itu sudah sesuai, ya. Karena pastinya di beberapa madrasah ada yang kurikulum antar tingkat itu berbeda. Oke, yang kedua, langkah kedua adalah kita menginputkan tugas utama guru kelas atau guru mapel itu dengan cara mengklik tombol jadwal pada setiap rombel. Ya, jadi pada setiap baris rombel itu ada tombol jadwal. Nah, kita klik. Jadi kita pilih rombel mana yang mau kita tentukan jadwalnya, kemudian kita klik tombol jadwalnya. Ya, nah selanjutnya nanti akan muncul form jadwal mengajar pada rombel yang tadi kita sudah pilih. Nah, maka langkah yang selanjutnya kita tempuh adalah kita menambah guru, ya, memasukkan data guru ke dalam jadwal mengajar, ya. Jadi kita mengklik tombol tambah guru untuk menambahkan guru kelas atau guru mapel pada jadwal mengajar di rombel yang sudah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya nanti ketika kita setelah mengklik tombol tambah guru akan muncul form tambah guru. Tinggal kita isikan form tersebut dengan lengkap. Pilih apakah guru yang kita mau tambahkan itu adalah guru satminkal ataukah guru yang non satminkal di madrasah kita. Ya.
Ya, jadi guru satminkal itu artinya guru yang memang satminkal di madrasah kita. Artinya diangkat, ditugaskan memang di satminkal kita. Sedangkan di madrasah kita. Sedangkan guru yang non satminkal berarti guru itu tugas utamanya ada di madrasah lain atau di sekolah lain. Kemudian dia juga menambah jam pelajaran, menambah jam mengajarnya di madrasah kita. Jadi dia di madrasah kita tuh statusnya non satminkal. Nah, itu. Kemudian jika pilihan Bapak Ibu adalah satminkal, maka tipe penugasannya Bapak Ibu tentukan apakah penugasannya itu adalah tugas utama dia ataukah tugas tambahan. Contoh misalkan tadi dia guru kelas tugas utama, sedangkan dia ngajar mapel lain, dia guru tugas tambahan. Atau dia guru mapel matematika tugas utama, nah dia ngajar fisika tugas tambahan. Jadi pilih, tentukan dulu apakah dia guru tugas utama atau tugas tambahan. Nah, selanjutnya pilih jenis guru. Di situ ada dua pilihan, dia guru kelas atau guru mapel. Nah, selanjutnya tinggal kita memilih nama guru yang akan kita tambahkan, ya. Tentunya akan muncul daftar guru yang kita sudah inputkan di daftar GTK, ya. Nanti akan muncul tuh daftar gurunya. Kita tinggal pilih salah satu guru yang mau kita masukkan. Lalu kita pilih mata pelajaran yang diampunya, ya, sesuai dengan tentunya tadi tugasnya, tugas utamanya atau tugas tambahannya, kita pilih mapelnya. Setelah kita pilih, formnya sudah lengkap, kita klik simpan, nanti akan muncul notif yakin menambah data guru, kita pilih ya, kemudian muncul notif berhasil ditambah, ya. Nah, untuk proses tambah guru ini kita bisa menambahkan guru lebih dari satu, ya. Menambah guru lebih dari satu, tentunya disesuaikan dengan jadwal mengajar yang ada di rombel tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil menambahkan satu guru, kita tambahkan lagi guru berikutnya pada menu form, klik tambah guru. Tambahkan lagi, tambahkan lagi. Nah, kalau setelah kita menambahkan data guru pada rombel tadi, ya, kita harus mengklik tombol simpan jadwal terlebih dahulu. Baru kita bisa mengisi pilihan di jadwal perharinya. Nah, nanti di situ data guru yang sudah kita berhasil simpan itu akan berwarna putih. Kalau guru yang barusan kita menambahnya itu nanti akan berwarna hijau, ya. Nanti akan muncul notifikasi berwarna merah. Perubahan data tugas guru belum disimpan. Jadi harus disimpan dulu, Bapak Ibu. Disimpan. Kalau dia masih berwarna hijau, nanti konsekuensinya pada saat pilihan mapel dan nama guru di setiap harinya itu tidak akan muncul datanya. Jadi disimpan dulu sampai dia berwarna putih, ya, di data gurunya sampai berwarna putih, baru kita masuk kembali di rombel itu untuk mengisi pilihan jadwal di setiap harinya. Ini harus diperhatikan, ya. Karena banyak yang bertanya, Pak, ini kami tidak bisa memilih mapelnya. Ternyata setelah dicek, dia belum simpan data gurunya, masih berwarna hijau. Harus disimpan dulu data guru yang sudah kita input tadi, disimpan sampai dia berwarna putih, baru kita bisa melakukan pemilihan data mapel di setiap harinya. Ya, jangan sampai lupa itu. Nah, langkah keempat adalah kita masukkan, ya, setelah kita simpan tadi data gurunya sudah berwarna putih, maka kita masuk ke langkah keempat, masukkan mata pelajaran dan guru yang diampunya, ya, yang guru yang mengampunya pada form jadwal, ya. Nanti di situ ada form jadwal mapel, kita tinggal pilih perharinya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tentunya ini menyesuaikan dengan jadwal yang ada di madrasah masing-masing. Ada yang hanya 5 hari, ada yang juga sampai 6 hari. Nah, tinggal kalau yang 5 hari hanya sampai di hari Jumat, Sabtu dan Minggu dikosongkan. Kalau yang sampai 6 hari berarti isi jadwalnya sampai hari Sabtu, Minggunya dikosongkan.
Nah, nanti di situ pengisian jadwalnya itu per jam, ya, per jam mata pelajaran. Maka nanti di situ akan muncul jam ke-1, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Kalau misalkan masih kurang formnya, barisnya, Bapak Ibu tinggal klik tambah jam untuk menambah jumlah jam, baris jumlah jamnya. Nah, setelah itu teman-teman operator madrasah silakan mengisi mata pelajaran per jamnya. Ya, tentunya disesuaikan tuh dengan jadwal yang manual yang ada di madrasah. Kan kalau jadwal manual di madrasah kan dibuat per jam tuh, dari jam sekian sampai jam sekian, mapel apa, guru siapa. Jam sekian sampai jam sekian, mapel apa, guru siapa. Nah, itu yang kita masukkan di jadwal mata pelajaran ini. Contoh di sini di hari Rabu jam pertama mapel IPA, nama gurunya si A. Kemudian nanti di jam ketiga mapel IPS, gurunya si B. Begitu seterusnya Bapak Ibu, ditambahkan ya, ditambahkan. Nah, kalau misalkan kelebihan, maka silakan Bapak Ibu hapus, tombol hapus jamnya. Atau Bapak Ibu salah input, silakan klik reset untuk dimulai dari awal untuk memilih mapel dan nama gurunya. Nah, kalau sudah di hari tertentu, pindah lagi harinya. Ya, dari hari Senin sudah, pindah ke hari Selasa, pindah ke hari Rabu, sampai ke hari Jumat atau hari Sabtu tergantung mengajarnya 5 hari atau 6 hari. Nah, kalau misalkan ternyata setelah diisi, dibuka kembali di tab hari yang tertentu, data gurunya hilang, itu bisa diabaikan saja. Nanti dia sudah tersimpan kok. Nah, kalau memang sudah diisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau sampai dengan Sabtu, maka silakan teman-teman klik simpan jadwal. Ya, klik simpan jadwal. Nah, apabila sudah disimpan, ya, sudah disimpan, maka kalau kita buka kembali, karena sudah diisikan mapel dan data gurunya, maka di form guru itu akan otomatis terhitung JPL-nya dari masing-masing guru yang sudah kita tambahkan di jadwal jamnya tadi. Ya, jadi yang jadwal yang kita buat per jam itu nanti akan dihitung otomatis oleh sistem. Oh, guru A mapel ini itu berapa JTM-nya. Guru B mapel ini berapa JTM-nya. Itu sudah secara otomatis by system terhitung. Nah, jika langkah keempat sudah dilakukan, maka di langkah kelima adalah kita mengulang, ya, mengulang proses penginputan data guru, penginputan mapel untuk rombel yang lain, ya. Jadi karena misalkan di rombel madrasah ini ada 6 rombel, maka setelah kita isi di rombel 1, kita buat di rombel 2, rombel 2 selesai, kita buat lagi di rombel 3 dengan langkah yang sama. Dengan cara mengklik jadwal, kemudian menambah data guru, kemudian mengisi jam mengajarnya. Oke. Nah, kalau sudah seluruh data jadwal mengajar pada setiap rombel terinputkan, maka nanti pada saat kita mengklik tombol menu rombongan belajar, itu yang tadinya JTM rombelnya kosong nanti akan terinput tuh JTM rombelnya, ya. Jadi rombel A, rombel pertama JTM-nya berapa, rombel kedua JTM-nya berapa, rombel ketiga JTM-nya itu akan terinput otomatis by system. Nah, apabila sudah menginputkan jadwal pelajaran, ya, yang tadi kita inputkan di menu rombel tersebut, maka secara otomatis nanti kita refresh aplikasi emisnya, kita lihat kembali menu daftar GTK-nya, guru yang tadinya statusnya tanpa tugas, itu akan kemudian berubah statusnya menjadi aktif. Nah, kalau sudah berubah statusnya menjadi aktif, di status GTK-nya, maka otomatis di menu monitoring itu akan tercentang warna hijau. Seperti itu. Nah, begitupun juga pada saat kita masuk di menu detail GTK untuk masing-masing GTK-nya, nanti di bagian tab tugas utama sudah akan otomatis muncul tahun ajaran sekian, semester sekian, guru A, tugas utamanya apa, mapel apa, rombelnya di mana, jumlah siswa yang dia ajar berapa, dan jumlah JTM-nya berapa. Itu akan otomatis ter
input setelah kita mengisi jadwal mengajar untuk guru kelas dan guru mapel tadi. Nah, itu tadi terkait dengan penentuan tugas utama guru kelas dan guru mapel. Jadi khusus untuk guru kelas dan guru mapel saja yang menggunakan menu rombongan belajar. Sedangkan yang untuk tugas utamanya sebagai kepala madrasah, kemudian tugas utama juga sebagai guru BK dan guru inklusi, maka penentuan tugas utama dari guru tersebut itu melalui menu guru dan tendik, kemudian daftar GTK, kemudian di bagian tab guru itu ya kita pilih yang ubah data. Ya, nanti setelah kita ubah data, muncul form detail GTK, kita pilih tab tugas utama. Nah, nanti di tab tugas utama itu tinggal kita pilih tambah, nanti muncul form tugas utama, tinggal kita pilih jenis tugasnya. Nanti kalau belum kita memilih ada pilihan kepala madrasah sebelumnya, maka pilihan kepala madrasah akan muncul. Atau guru BK dan juga guru inklusi. Nah, kalau misalkan kepala madrasah sudah, maka pilihannya hanya dua, guru BK dan guru inklusi. Nah, ketika kita sudah pilih, contoh di sini kita pilih kepala madrasah, maka kemudian kita simpan. Nah, nanti setelah simpan, akan muncul di form tadi tugas utama, semester sekian, tahun ajaran sekian, tugas utamanya sekian, jumlah JTM-nya sekian. Itu akan otomatis by system. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan penetapan tugas utama untuk guru, ya, baik itu guru kelas, guru mapel, guru BK, guru inklusi atau kepala madrasah. Nah, sekarang kita masuk ke penetapan tugas utama sebagai tenaga kependidikan. Itu dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, UC EMIS itu masuk ke menu daftar GTK, ya. Lalu pilih tab submenu tenaga kependidikan. Jadi di daftar GTK itu ada 3 tab, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada non-satminkal. Nah, kita sekarang pilih yang tenaga kependidikan. Nanti akan muncul daftar tenaga kependidikan yang sudah kita input, ya. Nah, tentunya daftar ini akan muncul pada saat kita menentukan fungsi dari masing-masing GTK. Apakah dia guru ataukah dia tendik. Nah, kemudian nanti kita tinggal pilih tombol aksi pada daftar tendik yang ingin kita tentukan tugas utamanya. Aksi, kemudian ubah data. Nanti setelah itu akan muncul detail GTK. Kita masuk ke tab menu tugas utama. Nanti di situ tinggal kita klik tombol tambah. Nah, nanti di tombol tambah akan muncul form tambah tugas utama. Tinggal kita isi. Pilih salah satu jenis tugas utama dari tendik. Ya, nanti di situ akan banyak pilihan disesuaikan dengan tugas utama sesuai dengan SK-nya. Nah, contoh di sini kita pilih tata usaha. Nanti setelah itu kita klik simpan, akan muncul notifikasi menambah data guru, klik ya, kemudian tugas utama berhasil disimpan. Nanti tentunya pada tab menu tugas utama di detail GTK akan muncul tuh tahun ajaran sekian, semester ini tugas utamanya apa, ya. Nah, kalau sudah, maka pasti di bagian daftar GTK tendik itu yang status sebelumnya tanpa tugas akan berubah statusnya menjadi aktif. Tinggal kita lakukan penetapan tugas utama tendik untuk tendik yang lainnya yang masih statusnya tanpa tugas agar ketika sudah ditetapkan tugas utamanya statusnya berubah menjadi aktif, ya, sehingga di monitoring data GTK juga sudah tercentang hijau. Nah, selanjutnya kita terkait dengan penetapan tugas utama non-satminkal. Jadi seperti yang tadi bahwa di daftar GTK akan ada 3 tab. Tab guru, tab tenaga kependidikan, dan tab non-satminkal. Nah, untuk tab non-satminkal ini akan muncul guru ketika di satminkal guru tersebut memasukkan tugas tambahan non-satminkal
di madrasah lain. Maka nanti ketika mereka memasukkan NPSN, NSM madrasah kita, ya, madrasah kita dimasukkan NSM NPSN-nya di Satminkalnya, nanti akan secara otomatis guru non Satminkal itu akan masuk di tab non Satminkal di akun kita. Nah, kalau ada daftar gurunya di non Satminkal, maka kita yang bertugas untuk melakukan penetapan tugas utama, ya. Nah, seperti tadi mekanismenya, kalau yang non Satminkalnya itu guru kelas dan guru mapel, maka penetapan tugas utamanya kita melalui menu rombongan belajar. Nanti di menu rombongan belajar itu kita tambah guru, kita pilihannya adalah yang non Satminkal tadi, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sedangkan kalau yang non Satminkalnya itu guru BK dan guru inklusi, maka penetapan tugas utamanya sama dengan yang Satminkal tadi melalui menu daftar GTK, guru, aksi, ubah, tugas utama, tinggal pilih tugasnya. Nah, begitupun untuk tendik juga. Kalau tendik yang non Satminkal itu tendik, penetapan tugas utamanya melalui menu daftar GTK juga. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Nah, apabila untuk yang eh, guru, kemudian untuk yang tendik, yang di Satminkal kita, dan juga yang di non-Satminkal, itu sudah kita lakukan penetapan tugas utama. Di bagian daftar GTK itu statusnya yang tadi tanpa tugas sudah berubah menjadi aktif. Maka ketika kita mengecek monitoring data GTK, itu sudah tercentang hijau seluruh gurunya. Dan di bagian indikator yang sebelumnya merah akan sudah berwarna hijau. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, maka pasti kita sudah bisa melakukan proses konfirmasi data GTK. Nah, kalau sudah konfirmasi data GTK, maka tinggal kita melanjutkan ke proses BAP emis. Nah, mungkin seperti itu teman-teman operator emis sekalian. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman di madrasah untuk segera menyelesaikan proses BAP emisnya. Karena tentunya kita tahu bersama bahwa proses BAP emis itu batas akhirnya 31 Desember dan ini sudah pertengahan Desember. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Dan sukses buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dapat membantu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.